Saya pernah dapat anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu di mana dia itu tidak mau diajar oleh guru lain. Sahabat Rumah di Rumah bersama saya Jenny. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Yang kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Inali, merupakan salah satu perwakilan dari SD Negeri 74 Kota Palembang. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu Inali? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya, sehat. Hari ini mengajar Bu? Iya siang tapi. Siang tapi Bu, Iya. kelas siang. Ibu Inali mengajar kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 2C. Berarti kelas rendah Ibu ya? Iya. Kelas kecil-kecil. Iya, lumayan. Kelas kecil-kecil. Ibu sudah berapa lama Bu mengajar Bu? Sejak Ibu pertama kali berkecimpung di dunia pendidikan. Kurang lebih 20 tahun. Mulai masuk mengajar itu pertama honor itu tahun 2004, tepatnya Agustus 2004. Barang adik saya lahir ya. Saya Agustus juga Ibu 2004. Jadi Ibu saat itu sudah mengajar Bu ya. Iya. Dan tamat kuliahnya dari berapa Bu? Kalau tamat kuliah, pertama kuliah kan jurusan bahasa Inggris dulu kan sebelum kuliah lagi UT. Kuliah itu tamatnya tahun 2006. Jadi sebelum tamat itu sudah honor dulu. Honor dulu ya saat itu. Lalu langsung lanjut PGSD? Lanjut PGSD-nya tahun 2019. Oh, berarti cukup lama Bu ya? Iya, lama dulu. Jadi waktu itu Ibu honorer tahun 2005 masih 2004. 2004. Iya. 2004 berarti ngajar bahasa Inggris sebentar Inggris, tapi cuman ya. Karena kan kebanyakan di SD ini kan guru kelas. Jadi ini megang guru kelas. Oh, berarti Ibu di tahun berapa megang guru kelas? Mulai tahun 2005 sudah guru kelas. 1 tahun Bu kurang lebih. Iya. Atau belum genap 1 tahun sudah megang kelas Bu? Iya, walaupun jurusan bahasa Inggris, karena selain Ibu, selain saya, ada juga teman-teman yang lain juga jurusan bahasa Inggris juga, karena kan guru bahasa Inggrisnya cuma 2 yang diperlukan di SD. Jadi kami ditugaskan sebagai guru kelas. Baik Ibu, berarti Ibu Inali sempat mengajar bahasa Inggris, lalu ditugaskan ke guru kelas. Sampai tahun berapa itu Bu? Sampai sekarang. Iya. Jadi tentu luar biasa Ibu ya perjalanannya. Lalu Bu, pas dari tahun 2004 ke 2005, 2005 jadi guru kelas, di SD yang sama Bu? Kalau di sekolah yang sama, tepatnya di sekolah yang sama di sini. Tapi dulu kan sekolah ini sebelum 74, dulu 102 dulu. 102 sama 103. Kemudian berubah lagi jadi 77, 78. Saya di 77, Ibu di 77. Terus berubah lagi dijadikan 1 di tahun 2017. Jadi SD 74. Berarti Ibu Inali di sini dari zaman masih 2 sekolah Bu ya? Iya, masih zaman 2 sekolah. Masih cukup lama Bu ya? Iya. Berarti udah dari zaman 2 sekolah jadi 2 ganti nama terus jadi disatuin. Iya. Perjalanan sekolah pun Ibu ikutin Bu ya? Iya. Berarti Bu tidak dari SD yang lain Bu, namun di tempat yang sama. Di sekolah yang sama cuman berubah ininya. Berubah angkanya aja Ibu Inali. Ibu kan udah mengajar Bu dari tahun 2004 di tempat yang sama, Ibu tamat kuliah. Berarti dari tahun 2005 ke 2009 Ibu tamat kuliah tadi. Tamat ininya, tamat kuliah yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris tadi. Tepatnya kalau tamatnya tahun 2006. 2006. Iya, Berarti mulai udah kuliahnya 2001 ujung. Saya lahir Ibu kuliah ya. 2006 ini tuh awal ini wisuda kan. Berarti udah sambilan Bu ya, sambilan kuliah, sambilan 2 tahun sebelum wisuda sudah sambilan juga bekerja. Waktu itu kuliah di mana Bu? Kalau ambil bahasa Inggrisnya di PGRI. PGRI.
ya, di kuliah, lalu lanjut UT di 2017. 2019 lanjut UT. Berarti Bu perjalanan yang cukup lama Bu ya, Iya. dari dari bahasa Inggris lanjut ke PGSD. Jadi Bu pengangkatan tahun berapa Bu? Kalau pengangkatan ibu ini diangkat P3K baru tahun kemarin. Oh Ibu P3K Ibu Iya. ya? Pasti Ibu sebelum P3K itu pernah nyoba CPNS. Iya. Pernah coba macam-macam Bu ya? Tidak sekali. Iya kan Bu? Iya. Enggak sekali pasti itu. Kalau nyoba CPNS sekali waktu sekali. Terus ada pengangkatan apa Bu ya dulu tuh? K2 segala macam itu. Iya. Pernah ikut Ibu? Pernah ikut waktu itu. Berarti luar biasa sekali Bu ya. Iya. Suka dukanya. Pasti bagaimana Bu perasaannya Bu? Udah lama mengajar, belum lolos, bagaimana Ibu? Ya dijalani dengan ikhlas, dengan sabar. Alhamdulillah sekarang ada hasil. Ada hasilnya Bu ya. Iya. P3K iya. Bu ya tentu ya. P3K alhamdulillah diangkat. Berarti sudah berapa tahun pengajaran itu Bu? Kurang lebih 19 tahun. Oh 19 tahun pengajaran Ibu langsung diangkat. Dapat SK P3K. P3K. Tahun berapa P3K Bu? Baru pelantikan tahun 2003. 2023 kemarin Bu? Iya, baru pelantikan. Setelah perjuangan hampir 20 tahun. Iya. Berarti sekarang udah masuk ke 20 menuju 21 tahun Bu ya? 20 tahun 2004 ke 2024. Nah dari ya Bu, kalau udah 2025 udah menuju 21 tahun iya. Bu ya? Benar sekali Bu. Berarti luar biasa sekali ya sahabat Rumba ya pengalaman Ibu Inali tentunya. Berarti Ibu kuliah sambil kerja, tentu gajinya saat itu minim Ibu ya. Sangat minim Ibu. Tapi kenapa Bu tidak mau berhenti, malah tetap melanjutkan perjuangannya? Gimana Mbak? Kalau saya pribadi terus terang memang panggilan jiwa. Tidak enak Bu meninggalkan anak-anak Bu ya? Tidak tega? Memang panggilan jiwa. Terus keluarga juga mungkin bawaan ke keluarga memang kebanyakan mendukung dulu gitu. Keluarga yang pertama dulu kan kagum dengan mulai kekaguman dari kakek. Oh kakek seorang guru Ibu? Guru apa Bu dulu? Guru agama di Guru MTS. Agama, Masya Allah. Terus kagum dengan kakek, turun sama Ibu? Iya. Dulu kan saya masih SD itu kan kakek tuh kan mengajar di MTS kan. Nah, jadi kepengen kakek itu saya itu lanjutnya ke MTS. Nah, di situ kan ada pilihan MTS sama SMP. Sedangkan MTS itu kan pakai hijab kan, pakai ini. Mungkin di situ masih bawa kan anak-anak ya. Pengennya masih pakai rok pendek, pakai baju pendek gitu. Jadi belum ada kemauan untuk jilbab. Milihnya di SMP waktu itu kan. Terus pas sudah milih di SMP, ada teman-teman dari SD itu kan yang masuk MTS kan. Ternyata nah kakek kamu enak loh ngajarnya ini. Iya termasuk ini favorit anak-anak rupanya. Kakekmu tuh lucu loh, santai loh, enak loh diajarnya. Di review dari teman-teman Bu ya? Oh ya Allah, ternyata kakek saya ini enggak pernah marah gitu bawaannya, santai bawaannya lucu, pokoknya enak lah diajar kakek. Benar-benar kayak salah satu figur yang dicintai oleh siswa pada masa itu. Iya, sedangkan pada masa itu kan mungkin masih kebanyakan guru kan masih beringas dulu. Iya. Bahkan kata papa mama saya, dulu tuh guru-guru tuh sering Bu berkelahi dengan siswa. Dulu di era kami Bu ya, di kecamatan kami Bu, tidak tahu kecamatan yang lain. Berarti Ibu
terinspirasi dari sosok kakek. Iya, terinspirasi dari situ. Kemudian pas ini kan SD sama SMP kan di daerah kan masih kan, lanjut ke SMA-nya baru ke Palembang. Oh, Palembang iya. Dari daerah mana dulu Bu Di SD daerah SMP? Oku. Oh, Oku jauh Bu ya? Timur, tepatnya Kecamatan Cempaka. Jauh Bu ya? Jauh. Oku Timur itu kalau nggak salah ada nggak Bu 7 jam dari sini? Sekitar 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Berarti kalau pasti jauh dari sini ke Lahat Sekarang kan Bu sudah ya. bisa lewat tol. Ya ada tol sekarang Iya. Bu. Kalau dulu mah mungkin tembus Bu ya, Iya. 5 jam lebih ya. Mm-mm. Benar-benar Bu. Jadi terinspirasi dari seorang kakek. Pas mau lanjut ke Palembang kan, mau lanjut SMA kan pamit dengan kakek, kayak ini saya mau lanjut sekolah ke Palembang gitu. Terus kakek tuh sambil pegang itu, ngelus kepala, pegang kepala, kamu bagus-bagus Naya, ini apa sekolahnya bagus-bagus, kalau ini apa cita-citanya kalau bisa sampai gitu, pokoknya baik-baik, tetap jadi anak yang lulus, yang baik gitu. Rupanya itu terakhir ketemu sama kakek. Oh, berarti kakek meninggal dipanggil oleh Allah saat itu ya. Mau pulang ke dusun saja pasti membutuhkan waktu dan juga membutuhkan ongkos yang tidak sedikit Ibu ya. Sempat pesan kakek kasih nama kamu Inali Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah itu contoh tauladan yang baik. Jadi kamu harus wujudkan nama pemberian kakek. Alhamdulillahnya Bu, terwujudkan. Jadi contoh yang baik untuk anak-anak tentunya Ibu. Insya Allah selalu berusaha. Berarti orang tua saat itu juga di Oku Timur Bu? Iya, sampai sekarang juga masih di sana. Masih di Oku Timur dua-duanya Bu ya. Alhamdulillah sekarang masih sehat Bu ya. Alhamdulillah masih sehat. Jadi Ibu sudah perjalanan yang tidak sedikit dan juga tidak sebentar. Iya. SMA dulu SMA berapa Bu? SMA 9 Palembang. Alumni SMA 9. Iya. Cutting. Kakak tingkat. Kelas. SMA 9 juga? Enggak Bu, kalau saya teman saya 9 Bu. Soalnya banyak anak-anak SMA 9 memang insya Allah bagus-bagus Bu tentunya kualitasnya. Ini sekarang anak saya juga di SMA 9 loh. Biasanya seperti itu Bu ya? Iya. Pasti ada guru-guru Ibu yang ketemu dengan anak Ibu. Iya. Bahkan guru-guru udah jadi rekan Ibu pasti ada Bu. Karena ingat kan di sana kan pendidikannya bagus. Jadi nanya kan sama anak mau nggak tempat sekolah mama dulu? Iya mau, alhamdulillah masuk situ. Saya nggak sekolah di Palembang Bu. Saya di kabupaten kota Pramumuli. Oh iya. Alumni Pramumuli. Ibu contohkan selalu, misalnya kamu sudah tamat SD ya nak ya, kamu sudah sekolah lanjut ke SMP, ke SMA, ataupun sudah berhasil menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi apa ya, kalau misalnya ketemu dengan ini apa, dengan orang tua yang kamu kenal, tetap hormat, tetap sopan, disalin. Ya alhamdulillah beberapa kali ketemu dengan mantan anak-anak didik saya, polisi, atau ini pernah ketemu di mana, disalin. Salah satu kebanggaan Bu ya? Sangat bangga, di situ letak keberhasilan. Sebagai seorang guru tentunya Ibu, karena keberhasilan, kebanggaan. Benar sekali Bu, karena apapun ceritanya, yang paling dasar Ibu ada peran Ibu di sana. Iya. Mendidik anak-anak selalu memiliki adab yang baik. Tentu Ibu sahabat rumah di rumah juga penasaran Ibu mengenai bagaimana seorang Ibu Inali menghadapi anak-anak yang luar biasa aktifnya di kelas. Pasti ada Bu beberapa anak yang aktif sekali. Saking aktifnya kadang mengganggu temannya. Mungkin ada yang ambil pensil temannya, jahil kan banyak Bu ya anak. Bagaimana bentuk ketegasan seorang Ibu Inali? Kalau anak-anak seumuran itu, kalau ini apa, kita marah kan sakit hati Bu. Ini dia apa, semakin kalau kita tidak harus menekan emosi, tidak boleh ada emosi sama sekali. Dengan kelembutan bisa kok anak itu. Jangan ada amarah Bu. Iya. Tentu ya. Jadi Bu memang perlu
ekstra kesabaran enggak? Iya, dengan sabar, dengan ya ini pokoknya didasari keikhlasan tadi. Kalau memang sudah ada panggilan dari jiwa dari ini pasti ikhlas, pasti ini. Itu tadi dianggap anak sendiri. Benar Bu. Pada akhirnya anak yang lahir dari hati Bu ya. Iya. Untuk kita harus menyayangi anak tersebut dengan sangat. Iya. Dan seperti anak memang sendiri. Dengan ikhlas. Iya. Ada kalanya juga pernah pengalaman malahan ada anak-anak itu mau ke WC saja mau minta temani, tali sepatu saja lepas mau minta ikasi. Itu dengan ketulusan kita sebagai orang tua kan jadi ya ikhlas itu. Jadi ya kayak anak sendiri Bu ya. Memang perempuan itu biasanya senang direpotkan. Perempuan itu memang seperti itu psikolognya. Ketika anak tidak mau merepotkan kita atau pasangan tidak mau merepotkan kita, merasa kayak saya ini kayak tidak ada perannya. Ya, benar ya. Jadi ternyata ibu perempuan banget Bu ya, suka sekali ketika kita direpotkan, kita merasa dibutuhkan, kita ada di hidupnya itu kayak bangga sekali Bu ya, bagi seorang anak tentunya. Ibu kan kita sudah melihat Bu karakter anak, mengatasi anak itu sudah lihat. Tentu Ibu ada trik and tips gitu untuk agar pembelajaran itu tidak membosankan Bu. Bagaimana Ibu? Kalau trik saya supaya anak-anak itu tidak membosankan, misal kalau mengajar itu kan menggunakan media tuh. Nah jadi letak di media itu dikasih media itu misalnya pakai gambar yang warna-warni. Jadi gitu. Dikasih media misalnya yang menyenangkan untuk anak-anak gitu. Terus kalau bisa juga sambil bermain. Sambil bermain misalnya pas pelajaran ada kan pelajaran P5 itu kan. Nah, jadi kalau misalnya sedang tidak praktek di kelas P5 itu saya mengajak anak itu sambil main. Misalnya pernah juga main apa tuh yang tam-tam buku itu keliling. Jadi kalau misalnya anak mana yang ditangkap itu misalnya sebutkan ini apa nama buah gitu. Misalnya 1 tambah 1 kalanya berapa? 4 tambah 3 berapa? Itu jadi kan belajar sambil main. Karena memang pada dasarnya tentu kita pahami anak-anak di usia itu senang bermain. Iya. Main, Bu. Iya, Kalau kita buka Bu ya, penglihatan otak itu main. Jadi tentu butuh juga Bu ya bagaimana mengemas pembelajaran itu dalam sebuah permainan. Iya, jadi kalau misalnya bosan kadang anak-anak itu sendiri di kelas itu, Bu kita main dulu yuk Bu. Tapi itu kan tanpa anak-anak sadari belajar bermain itu. Iya. Jadi sahabat rumah di rumah itu luar biasa sekali pengalaman Ibu Inali Bu ya, dan juga tips and trick gitu yaitu memahami anak itu dengan mengajak bermain sama Bu. Pasti 20 tahun pengajaran itu ada momen terindah dan selalu Ibu kenang sampai hari ini. Dan juga ada mungkin momen yang mengesankan, entah itu menakutkan, menyedihkan, ya, momen-momen yang banyak sekali Ibu alami tentunya dalam 20 tahun pengajaran. Boleh Ibu diceritakan? Mau berapa momen nih? Ya, boleh Bu. Karena 20 tahun itu sangat banyak momen. Pasti Bu, setiap harinya Bu ya. Iya. Momen yang seperti ini, seperti itu. Kalau momen bahagianya tentunya pada saat tahun kemarin 2023 itu mendapatkan SKPTGK itu. Alhamdulillah ya pelantik, ya dilantik, terus dapat SK itu termasuk momen membahagiakan bersama teman-teman yang lain, mengesankan. Terus ada lagi momen yang membahagiakan itu baru tahun kemarin juga di ujung tahun atau awal tahun ini waktu hari guru itu dikasih reward dari sekolah sebagai guru berkembang, dikasih selempang, dikasih kejutan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ibu Habibah, Ibu Kepala Sekolah kami mengasih reward itu juga pengalaman yang sangat mengesankan, sangat
indah sangat. Personality Bu ya. Iya. Kalau kepada anak Bu gimana Bu? Apa Bu yang paling mengesankan anak Ibu pernah apa? Oh, kalau di kelas, di anak-anak yang paling mengesankan itu saya pernah dapat anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu di mana dia itu pada tahun 2018 tepatnya, di tahun 2018 itu saya mendapat anak didik yang berkebutuhan khusus. Dia tidak mau diajar oleh guru lain. Iya. Iya. Pernah waktu itu saya sakit kan, jadi digantikan oleh teman guru yang lain. Mana ibu kami dengan gaya ngomong cadelnya, dengan gaya jalan yang itu, anak itu. Pas saya masuk jadi dikasih tahu kan sama teman itu, sangat terharu. Oh ya Allah, alhamdulillah, berarti ini anak itu gimana ya, kita ada di iya. Terus yang waktu itu juga waktu yang bikin video nih, waktu yang lomba guru favorit ini kan, di situ ada juga komen-komen yang ini anak-anak yang sudah itu, ini ibu Ina guru favorit, ini dapat gitu, ibu Ina guru favorit itu ya. Anak sekecil itu pun iya, alhamdulillah ya, ingat Jadi Masya Allah sekali Bu. Berarti banyak sekali momen yang tidak terlupakan yang tentunya kadang membuat haru biru untuk kita. Iya. Bu, kan sudah sejauh ini Bu perjalanannya Bu. Ibu itu sosok guru yang seperti apa Bu dikenal oleh anak? Guru yang seperti apa ya? Sosok guru yang keibuan atau guru menginspirasi? Bagaimana? Iya, mungkin keibuan juga. Menjurus keibuan kali. Jadi Bu, sosok guru yang merangkap menjadi ibu kedua. Kadang keibuan, kadang juga ya lucu juga di kelas sambil main-main dengan anak-anak kan. Ibu ada niatan nggak Bu setelah ini pengen lanjut kemana Bu, atau pengen kuliah lagi, atau pengen ngambil guru penggerak, atau pengen menjadi kepala sekolah gitu, ada nggak Bu? Kalau mau jadi kepala sekolah sampai saat ini belum terpikir, tapi kalau mau melanjutkan kuliah ada sih. Ada Bu ya? Pengen. Iya. Tapi mau tunggu ini dulu, PPG dulu, panggilan itu. Ibu PPG dulu. Nunggu panggilan itu, insya Allah kalau misalnya sudah ada panggilan itu, sudah itu pengen melanjutin itu. Itu kita lanjutkan itu bukan berarti untuk semata-mata untuk karir, karena untuk ilmu kita berkembang. Iya. Baik sahabat dari rumah, luar biasa sekali hari ini cerita kita dengan Ibu Inari. Ya, Ibu, kami kan anak-anak muda Bu, anak-anak muda yang sedang berjuang dengan prosesnya. Iya. Kelemahan Gen Z itu kadang mudah menyerah Bu. Sedikit saya melihat sekali Bu di lapangan, bukan 1-2 orang, banyak sekali teman saya itu yang selalu mengeluh, capek dengan ini itu. Padahal kalau dibandingkan dengan yang sudah senja, karena baru mau terbit Bu. Banyak orang-orang yang sudah senja, senior kita enggak loh banyak ngeluhnya, rasanya malu. Seperti Ibu contoh saya malu Bu, baru 3 bulan tamat banyak mengeluh, sedangkan Ibu sudah 20 tahun perjuangan. Tentu mentalnya juga terlatih. Iya. Bagaimana Bu motivasinya untuk kami agar kami tidak mudah menyerah Bu? Tentu saja kita harus dari hati. Kalau sudah memang sudah tertanam di jiwa, di hati tadi, tentunya keluar semangat tadi. Jadi sebagai anak muda, mari tanamkan keikhlasan, ketulusan. Dengan keikhlasan, ketulusan yang lahirnya dari hati, kita akan menjalani dengan semangat mencerdaskan anak bangsa. Amin. Jadi Bu, sahabat rumah di rumah, udah kata Ibu Inari,
kalau kita perlu untuk menyelami pekerjaan iya. yang kita punya, iya. dan gunakan hati yang Iya. Baik Ibu, terakhir nanti kan akan ada fase Ibu pensiun. Ibu udah gak ngajar lagi. Sudah terbayang belum Bu mau ngapain saat ini? Aduh, gimana ya? Kalau pensiun di umur 60-an ya, pengennya masih sehat. Iya, masih sehat. Tentunya kemungkinan sudah ada cucu kali ya. Iya, sudah ada cucu. Mungkin selain menemani cucu, menghabiskan masa tua, bisa juga sebagai guru untuk cucu. Iya. Lebih banyak keluarga Bu ya. Iya. Lagi sekarang anak Ibu sudah berkeluarga Ibu kan tentunya? Belum, masih. Masih yang anak Ibu atau ibunya yang belum berkeluarga? Yang keluarga memiliki suami sudah ada Ibu. Yang dari anak saya laki-laki semua masih SMA. Laki-laki semua. Iya. Ibu ya? Masih SMA. Masih SMA. Iya. Berarti bisa aja saat ini. Iya. 60 tahun sekitar. 30 tahun. Tentunya masih tetap dong bisa mengalihkan ilmu tadi untuk cucu. Iya. Ada Ibu ada berapa Bu? Ada 2. Cowok semua. Satu kelas berapa Bu? Yang satu ini mau naik kelas 2 SMA, yang satu ini baru mau SMA, baru tamat SMP. Oh, berarti beda 1 tahun setengah cuman. Iya, 2007 ujung. Sama 2008. Sama 2009. Ya, adik saya yang bungsu itu. Memang masih peralihan sekali itu. Iya. Berarti Ibu banyak sekali motivasi dan ilmu yang bisa kita dapatkan dari seorang Ibu Inali. Semoga tercapai Ibu segala cita-citanya. Segala cita-citanya, semoga keluarga Ibu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah. Amin. Dan bisa memiliki umur yang panjang Bu ya, menikmati masa tua bersama suami dan melihat cucu, merawat cucu pula. Semoga apa yang sedang tercapai tentunya. Dan Ibu mohon doanya untuk kami anak muda yang lagi berproses, semoga sukses. Tetap semangat. Baik, sahabat rumah di rumah, jangan lupa like, share, and comment serta subscribe video Ibu Inali sebagai salah satu dukungan kita agar Ibu lulus dalam penganugerahan guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024 tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, saya Jenny dengan Ibu Inali di sini. Kami pamit undur diri dan salam rumah.